Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah di hari yang kedua ini, di hari kedua seminar kita ini, kita akan memasuki sesi 1 dengan tema adalah potensi kekuatan ekonomi umat Islam ya. Jadi potensi ekonomi umat Islam setiap tahunnya seperti apa. Jadi baik secara makro, secara mikro maupun secara pendigitalisasinya seperti itu. Jadi ada opportunity yang setiap tahun itu sebetulnya potensi yang sangat besar. Seperti Ramadan, seperti mudik, seperti kurban, seperti akikah, seperti zakat fitrah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita mengundang Kang Putra dari Bos Dompet Duafa bisa sharing dengan kita, menyampaikan tentang kiprah sepak terjangnya Dompet Duafa berusaha untuk memonetizing ekonomi keumatan ini, sosial bisnis, dengan memanfaatkan komunitas muslim, potensi keuangan muslim, dan juga dengan social fund Islamic empowering. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Gis, Kang Satria, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Uhaitukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Kang Is, Mas Satria, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya, bermuajahah, kita sharing. Saya mendapatkan tantangan yang cukup besar ini ketika yang kita bahas adalah potensi umat Islam ya. Ya mungkin saya sebenarnya dengan materi ini ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena khawatir kita terlalu banyak ngomongin potensi kemudian terbuai dan kita jadi termasuk pada golongan orang-orang yang terbuai dan panjang angan-angannya. Nah, kita berlindung dari itu semua. Mudah-mudahan ketika kita membicara pekan potensi ini, tak lain dan tidak bukan adalah bagaimana cara kita agar dengan memahami potensi ini, kita bisa memanfaatkan minimal dari yang terdekat dengan kita. Ya, yang terdekat dari kita. Kita nggak usah lah berpikir tentang seberapa besar potensi dengan angka-angka yang sebenarnya kalau kita kupas satu persatu fantastis gitu ya. Tapi kita menjadi tidak berada di bumi karena kita tidak pandai menangkap potensi yang ada di dekat kita. Jadi itu dulu. Mungkin semacam disclaimer dulu nih Kak. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa memahami itu semua. Jadi saya mungkin memulai dengan sharing saya ini dengan bagaimana urgensi ekonomi umat Islam. Jadi kalau kita belajar sejarah sirah itu kan, yang pertama kali dilakukan, kalau kita beranggapan bahwa hijrah itu adalah momentum berdirinya sebuah sistem tata kelola kenegaraan Islam ya, maka kita lihat momentum sejarah hijrah ini pun bisa kita lihat tak lepas pula dari bagaimana Rasulullah membangun potensi ekonomi sebagai fuel ya, sebagai bahan dasar, sebagai bahan bakar atas berdirinya peradaban tata kelola Islam dalam mengelola sebuah negara. Jadi ketika Rasulullah hijrah, sama-sama kita tahu begitu belum sampai ke Madinah, yang dibangun pertama di Kuba adalah membangun masjid. Sama yang teman-teman lakukan ya di ekosistem masjid. Yang dibangun pertama kali, bahkan belum sampai nih ke tujuan hijrahnya di Yasrib ya, dulu namanya masih Yasrib karena Rasulullah belum kasih orang belum tahu namanya itu Madinah. Belum sampai Yasrib, baru sampai di Kuba ya. Itu yang dibangun bersama dengan masyarakat adalah masjid. Jadi kalau kita ngikutin bagaimana Rasulullah membangun sebuah potensi umat ini lewat pondasi, maka ketika kita menaruh perhatian yang sangat penting, menaruh perhatian yang sangat serius pada membangun masjid,
Insya Allah ini sudah pola yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Amin. Kemudian begitu sampai di Yathrib, yang dilakukan juga membangun masjidnya. Sebelum menentukan titik masjid dibangun pun yang dilakukan oleh Rasulullah enggak soal konyong-konyong minta tanah gitu ya. Iya. Jadi semua sahabat berebutan gitu, terutama penduduk Ansor yang memang sudah merindukan kehadiran Rasulullah, merindukan hadirnya seorang sosok pemimpin dan ibaratnya Rasulullah mau di mana aja tinggal itu berebutan. Ada yang ngajak di rumah sahabat A, sahabat B, tapi Rasulullah dengan kecerdasan beliau tidak ingin membuka sebuah ruang konflik di masyarakat, yang disuruh memilih posisinya adalah unta beliau gitu ya. Iya. Ya, di mana unta ini berhenti dan duduk, maka disitulah akan tempat aku tinggal. Dan qadarullah yang ada di situ, yang tempat unta beliau itu duduk adalah tanah milik anak yatim gitu ya. Masjid yatim. Itu dua keyword yang sebenarnya qadarullah ya. Kalau kita lihat itu, kita bicara organisasi teman-teman ini ya, mungkin ketika bikin nama dompet yatim dan masjid nggak pernah kepikiran itu. Saya yakin tuh ya, ya. Kita ya pokoknya kita bicara membangun ekosistem masjid dan memuliakan anak yatim. Tapi kalau kita reverse back deh, Rasulullah yang dilakukan memilih anak yatim, dipilihkan oleh Allah tanah milik anak yatim, dan di situ sudah Rasulullah nggak ngambil gitu ya. Rasulullah melakukan transaksi untuk bisa tanah itu. Dibangunlah Masjid Nabawi di tanah tersebut. Kemudian yang dibangun selanjutnya adalah mempersaudarakan para sahabat antara Muhajirin dan Ansar, yang kuat dipersaudarakan dengan yang lemah gitu ya, yang miskin dipersaudarakan dengan kaya, yang nggak punya istri dipersaudarakan dengan yang punya istrinya banyak gitu ya. Ya kan kita pernah dengar kisah yang mungkin cukup masyhur ketika Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi gitu ya. Jadi wahai Abdurrahman, aku punya istri 4. Aku pilih yang kamu paling suka, aku ceraikan dan buat kamu. Itu seperti itulah sampai level para sahabat. Luar biasa. Tapi Abdurrahman bin Auf juga dengan bijak, beliau kan memilih tunjukkan saja aku di mana pasar. Kemudian ya dibangunlah pasar Madinah, yang memang pada waktu itu pasar Madinah salah satunya dibangun juga sebagai bentuk perlawanan terhadap pasar existing ya, pasar yang dikelola oleh Yahudi, yang kemudian dengan sistem perekonomian Islam mulai diterapkan di pasar itu. Mulai diterapkan dalam, kalau kita baca di beberapa kitab klasik, mulai diterapkan yang namanya Al-Hizbah. Jadi yang membedakan pasar Madinah dengan pasar Yahudi adalah di Al-Hizbah, di pasar Madinah itu ada Al-Hizbah namanya. Ada institusi yang berfungsi sebagai pengawas pasar. Tujuannya apa ada institusi pengawas pasar ini? Memastikan satu, transaksi dilakukan tidak secara batil. Alat-alat yang digunakan untuk bertransaksi juga berada dalam keadaan adil gitu. Timbangan tidak ada yang berat sebelah dan lain sebagainya. Sehingga mengatur tata nilai yang ada di sana. Jadi kalau kita lihat ini ada Ibnu Taimiyah menceritakan ini dengan jelas ya, bagaimana peran Al-Hizbah di pasar Madinah betul-betul meletakkan potensi ekonomi dalam umat Islam, yang itu memang dibangun secara ilahiyah dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita cukup harusnya berbangga dengan sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam gitu ya, juga dengan potensi-potensi yang akhirnya lahir dari aktivitas ibadah umat Islam yang memang kita harus terus gali dan kita kawal. Nah, yang kedua, ketika kita sudah melihat betapa pentingnya potensi ekonomi ini diperhatikan oleh baginda Rasulullah, kita juga akhirnya melihat seperti apa ya ini dilakukan. Karena sejak kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, begitu kita convert, begitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meniadakan ilah kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah, berlaku tuh seluruh pilar-pilar agama Islam, yang mulai dari ya salatnya, zakatnya, puasanya, haji. Coba empat itu semua setelah kita bersyahadat ya. Itu semua punya potensi ekonomi.
Betul. Dari sholat salah satu syarat sahnya suci dari hadas dan menutup aurat. Dari menutup aurat saja kita tahu objek ataupun komoditas utama ketika zaman Rasul selain bahan makanan itu kan Sandang. bahan sandang gitu ya. Bahan sandang. Jadi Rasulullah begitu meletakkan posisi bahwasannya kebutuhan-kebutuhan dasar ini diakomodir dalam sistem yang dijalankan oleh umat Islam. Menutup aurat. Ya, jadi ini potensi ekonominya pada zaman itu luar biasa. Karena apa? Perdagangan antara dari Yaman hingga ke Syam bolak-balik gitu sehingga kaum Quraisy itu bisa mondar-mandir kalau musim dingin beliau ke bagian selatan, kalau musim panas ke bagian utara gitu ya. Ini kan tujuannya salah satunya apa? Menjual sandang, jual beli kain. Dan ini salah satu potensi yang hadir karena perintah sholat baru sah kalau menutup aurat gitu. Ya kan? Artinya kalau boleh dikatakan saya tuh gini kan. Saya ini suka debat sama istri di rumah. Kami kan masih nyuci sendiri ya, karena apalagi anak-anak sekarang udah masuk pondok gitu ya. Jadi yang nyuci cuma berdua. Itu saya selalu ngomel, ini cucian paling banyak pakaiannya ibu semua gitu kan. Nah, iya Pak, hitung aja itu ada jilbabnya berapa, dalaman jilbabnya berapa gitu kan. Udah dihitung. Ya memang potensi menutup aurat umat Islam itu gitu ya, luar biasa gitu ya. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau saya pakai satu berbanding 3 dengan istri gitu ya. Itu mungkin umum di kita semua. Dan kita lihat betapa ketika kita bicara sholat, maka sudah ada potensi ekonominya dari sandang menutup aurat. Belum lagi kita bicara tentang zakat. Ini sudah jelas pilar yang memang dalam rukun Islam itu merupakan kalau boleh dikatakan pilar-pilar yang lain itu rukun-rukun yang lain itu adalah rukun-rukun individual ya, urusannya antara individual dengan Allah. Salat, syahadat, salat, kemudian puasa, kemudian juga haji. Ini kan erat hubungannya dengan hubungan individual dengan Allah. Tapi ketika kita bicara zakat, ini rukunnya rukun sosial. Itu mengatur hubungan ekonomi antara yang lemah dengan yang kuat. Mengatur hubungan ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibersihkan. Dan ketika dibersihkan harus landing kepada mustahik zakat yang memang sudah diatur di surat At-Taubah. Kita bicara tadi kita bicara puasa, kita bicara zakat, jelas dimensi ekonominya ada. Kita bicara kemudian kita bicara juga saum atau puasa, juga kita juga lihat potensi ekonominya. Ya, hampir setiap Ramadan itu, ya riset terbaru itu konsumsi masyarakat tuh di bulan Ramadan naik 17% kurang lebih. Jadi itu baru bicara konsumsi konsumsi individual ya per kapita gitu ya. Gimana kalau kita itu bicara secara global, maka ya walaupun esensi Ramadan sebenarnya adalah pengendalian diri dan seharusnya kita di bulan Ramadan itu harusnya kalau bicara teori ya makin hemat. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Kenyataannya kita ekstra budget buat buka puasa, ekstra budget buat neraktir teman buka puasa gitu. Jadi akhirnya memang ada dimensi ekonominya. Nah, kemudian apalagi kalau kita bicara haji, luar biasa gitu ya. Haji ini memang dari mungkin kita bisa lihat salah satu yang membuat sejak tahun 1800-an yang membuat salah satunya perusahaan-perusahaan dari Belanda itu bisa hidup, yaitu dengan transportasi jamaah haji, ya. Dengan kapal-kapal itu ya, itu luar biasa. Kita belum bisa membayangkan lah gitu. Sampai saya membaca sebuah penelitian tentang bagaimana haji pada era kolonial itu dilakukan. Wah itu luar biasa ternyata ya, luar biasa gitu. Jadi sampai ratusan kapal itu yang mengangkut para jamaah haji dari Nusantara, kalau waktu itu Indonesia belum ada, hingga ke tanah suci. Itu potensi ekonominya sangat besar. Dan sekarang kita bersyukur di Indonesia paling tidak potensi itu sudah terhimpun ya. Kalau kita bicara haji reguler, maka pembiayaannya dikelola oleh BPKH, operasionalnya dilakukan oleh Kementerian Agama. Masih banyak tantangan, tapi paling tidak dari sisi pengelolaan ini sudah terlihat. Kalau negara sampai mengalokasikan resource untuk mengelola,
bahkan sampai dibuat satu direktorat sendiri di Kementerian Agama khusus untuk mengelola haji. Itu kan ibaratnya biro travel gede aja gitu. Barang gede. Biro travel yang dikelola oleh negara gitu ya. Jadi kalau kita Master. bicara, nah jadi memang potensinya sangat besar. Jadi teman-teman itu mungkin sebagai pengantar ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Mungkin dari diskusi nanti kita bisa lihat angka-angka. Nanti mungkin bisa ditampilkan juga oleh teman-teman betapa angka-angka itu begitu besar. Tapi sebenarnya angka-angka itu setidaknya hanya untuk menyadarkan kita lah. Seperti saya katakan tadi, angka itu akan gede, angka potensi itu selalu lebih besar. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, maka ya angka-angka itu cuma sekedar sebagai potensi saja, nggak bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat bangsa dan negara kita. Begitu Kang Is mungkin sebagai awalannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini menarik ya. Jadi sejarah masjid yatim ini sadar nggak sadar sebetulnya kita mengikuti sirah nabawiyah. Artinya hati kita digerakkan Allah ya untuk melakukan hal itu tanpa kita pikirkan, tanpa kita tahu. Nah itulah manusia itu punya watak kezaluman jahula, nggak tahu sebetulnya. Tapi kadang-kadang so tahu gitu kan. Tetapi kita berjalan kita jadi tahu. Nah ini luar biasa. Lalu yang kedua, yang tadi Kang Putra udah mengkerucutkan dari rukun Islam itu, bahwa setelah kita bersyahadat itu, sebetulnya syahadat itu juga rukun Islam bersyahadat, lalu kita tegakkan sholat, lalu kita tunaikan zakat, lalu kita puasa wajib di Ramadan, lalu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, semua itu ada potensi ekonominya, ada kapitalisasinya, bahasanya sekarang ada cuannya. Nah, ini dia. Nah, ini sebetulnya yang kita bangun ini, yang di aplikasi masjid ini sebetulnya harus merepresentatifkan rukun Islam itu. Syahadat kita gambarkan itu di masjidnya, ya kan? Lah sholat juga termasuk di masjidnya, dan sholat tadi juga ada pangannya, ada fashionnya, ya kan begitu ya? Taharoh, ada fashion penutup auratnya yang sesuai dengan syariahnya, itu potensi juga. Bahkan sama Nabi disampaikan dengan wangi-wangian bahkan, ya kan? Jadi luar biasa. Fashion itu kata Bu Ira itu, fashion itu jangan dianggap sempit ya, hanya pakaian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fashion semua. Seperti itu. Nah, lalu lalu kemudian ada zakat. Zakat ini bagaimana kita berbagi, bagaimana kita untuk saling tolong-menolong, bagaimana ini bisa menjadi potensi modal ekonomi keumatan, seperti itu. Lalu juga di Ramadan, ya di Ramadan itu dari konsumsi, dari berbagi, ya dari kita mudik, yaitu pasti perlu transportasi, perlu proteksi di situ ya kan, perlu beli tiketing segala, ya situ harus disiapkan, itu peluang juga. Lalu kemudian haji, ada kurban, ada umroh, ya kan. Nah ini memang harus lengkap di aplikasi masjid ini. Jadi bagaimana masjid itu representatif dari Pancasila, representatif daripada rukun Islam, gitu. Semampu kita nih kita kerjakan. Bagaimana kita sampaikan tadi, digitalisasi masjid di zaman now ini dasarnya ada, kebutuhannya ada. Jadi kami memfasilitasikan teknologi ini hanya sebagai kemudahan, dukungan teknologi untuk kemudahan gitu. Karena memang ada kebutuhannya, bukan ngebuat asal ngebuat tanpa ada kebutuhannya. Ikan apalagi sejak pandemi ya, pandemi itu sangat jelas ya, bagaimana social distancing itu, lalu ada isolasi mandiri, mau nggak mau berhubungan manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana juga makhluk ekonomi bisa berhubungan. Nah ini menarik ya, akan kita gali di berikutnya ini. Nah ini yang saya nanya ke Mas Satria nih, Mas Satria ini membidangi dari sisi pemberdayaan fashion. Nah, ini dari fashion dulu nih, ya kan? Karena ternyata selera orang Indonesia yang kemarin di hari pertama kita seminar tuh ada pakar-pakarnya. Jadi tentang fashion ini beda dengan Indonesia, beda dengan Timur Tengah yang pakainya hitam selesai satu.
Itu supaya gampang dicari di gurun pasir. Nah, ya kan? Putih supaya di gurun pasir itu ini laki, ini perempuan. Takut salah tangkap. Sedangkan Indonesia ini etniknya luar biasa. Hijaunya, bunganya, tumbuhannya, makanannya, ya kan, alamnya beraneka ragam. Ya, jadi wajarlah kekayaan daripada art, daripada customize, daripada fashion syariah ini luar biasa. Maka Indonesia punya potensi tadi untuk meningkatkan menjadi kiblat untuk buat fashion muslim dunia nih. Karena dari culture-nya luar biasa. Budayanya ini yang memperkaya. Indonesia punya modal itu. Tadi kata Kang Putra, kalau itu cuma sekedar bacaan, ya buat apa juga. Harusnya itu menjadi apa? Oh iya ya, berarti ini ada signal bahwa di situ ada cuannya. Dan situ juga kalau udah ada cuan berarti apa? Ada opportunity-nya, berarti kita juga bisa membangkitkan ekonomi keumatannya. Jadi artinya apa? Nggak usah pusing, kerja saya apa ya? Saya mau usaha apa ya? Ternyata sebetulnya opportunity-nya udah berjalan ribuan tahun. Lalu untuk haji ini kapal, kebetulan ayah saya masih naik kapal. Kakek-kakek saya tuh naik haji masih naik kapal. Saya nanya, berapa lama naik kapal? 30 hari. Itu. Jadi kalau dulu haji itu pasti settingannya 3 bulan. Ya. 60 hari PP, 30 hari di sana. Kayak gitu. Jadi dibawa semua tuh, beras dibawa, ya kan? Dibawa. Ya kan? Cerita ayah saya, kakek-kakek saya itu kan. Karena kebetulan alhamdulillah dari abad 16 keluarga saya udah naik haji kan. Kan abad 16 ini kan. Jadi kebayang kan ya. Itu kan? Kebayang kalau sebelum ada kapal api itu ya. Iya, pakai kapal layar, ya kan. Nah, kalau ayah saya udah pakai kapal api, ya kan. Kakek saya buyut saya udah pakai kapal api. Ya, yang naik haji betul-betul orang kaya kan. Karena bagaimana 6 bulan dia bisa memenuhi akomodasinya, kebutuhannya tanpa kerja. Iya. Ya kan? Ini luar biasa. Makanya dulu yang mampu, ya kan begitu ya. Nah, ini ceritanya. Nah, oke, sekarang gimana nih Mas Satria nih? Dari opportunity berpakaian yang halal, berpakaian yang menutup aurat, berpakaian yang bersih, ya kan, yang sesuai dengan syariah. Jadi syariah itu sendiri adalah opportunity. Ya, silakan, Mas Satria. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Iskandar dan juga Kang Putra yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama yang kita udah bahas terkait dengan potensi dari ekonomi umat Islam ini, yang mana salah satunya adalah di bagian fashion gitu ya. Fashion itu yang biasa kita temukan di setiap tahunnya adalah di bulan Ramadan menuju ke Lebaran, kan seperti itu. Itu salah satunya aja. Tapi selain itu tadi udah dibahas juga dengan Kang Putra bahwa menutup aurat sehari-hari gitu ya bagi umat muslim itu adalah sebuah keharusan yang memang dari ujung atas sampai bawah itu mesti diperhatikan, dan memang setiap titik itu punya nilai ekonominya masing-masing, punya bisa dimonetisasi gitu. Dan luar biasa ketika memang dipikirkan bagaimana Nabi Muhammad udah sangat amat visioner memikirkan kaumnya, kurang lebih seperti itu. Dan dari data yang saya baca, dari bagaimana umat muslim terutama di Indonesia itu bisa mencapai menggali potensi yang semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi potensi ekonomi umat Islam ini adalah karena ada permasalahan di bidang persepsi gitu, image branding yang terjadi di masyarakat. Bagaimana umat Islam itu biasanya selalu berkaitan persepsinya terhadap kemiskinan misalnya seperti itu. Terus kemudian juga ada nggak fashionable misalnya karena memang biasanya atributnya selalu melulu yang bersifat kearab-araban misalnya seperti itu ya. Walaupun atribut kearab-araban mungkin punya taste-nya tersendiri gitu. Tapi sementara sebenarnya orang Indonesia pun punya potensi budaya yang luar biasa kaya gitu. Dari ujung Sabang sampai Merauke
itu dari segi SDA maupun SDM-nya itu sangat amat beragam gitu. Dan itu menjadi kekayaan tersendiri yang pada akhirnya sebenarnya harus bisa dimaksimalkan oleh orang-orang Muslim di Indonesia, dan fashion Muslim terbesar di Indonesia, di dunia salah satunya adalah di Indonesia, dan itu menjadi PR kami juga, PR kita semua sebenarnya selaku orang Indonesia untuk bisa mengkampanye, mempropagandakan bagaimana Indonesia itu harus menjadi kiblat fashion Muslim dunia yang memang sudah dicanangkan ya kurang lebih 1 dekade terakhir gitu ya, dengan salah satu tokohnya adalah Ibu Irna Mutiara yang kemarin kita juga udah undang di sini. Dan di YDM sendiri salah satu kegiatannya adalah salah satu programnya adalah MV gitu, MV Al Zuhra Muslim Fashion Institute, yang kami sangat amat mensupport bidang fashion ini untuk pemberdayaan umat Muslim terutama di wanita ya, dan kemudian juga dari segi komoditas Al Zuhra fashion Muslimnya gitu. Dan kalau misalkan tadi berkaitan dengan branding yang terpatri di masyarakat terkait bagaimana umat Muslim itu berkaitan dengan kemiskinan dan lain sebagainya, menurut saya pribadi fashion itu adalah sebuah media syiar, media dakwah yang memang pada akhirnya juga bisa meningkatkan rasa suka, rasa apresiasi gitu terhadap umat Muslim, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan dengan sharing ekonomi yang kemarin sudah dibahas, filantropisme itu bisa menjadi sesuatu yang keren dan menjadi identitas umat Muslim yang memang kita harus juga campaign, kurang lebih seperti itu. Jadi emang potensi fashion Muslim di umat Islam terutama di Indonesia itu sangat amat besar dan juga harus bisa disupport oleh kita semua. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Satria. Jadi Mas Satria menyampaikan bahwa fashion Muslim Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa, punya potensi ekspor. Tidak hanya dipakai lokal tapi buat ekspor. Kenapa? Idenya nggak habis-habis. Yang kedua, yang tadi Kang Putra sampaikan juga, perempuan bisa 3 kali lipat daripada kebutuhan fashionnya oleh laki-laki, seperti itu. Jadi banyak pernak-perniknya setiap hari harus berbeda, seperti itu. Setiap hari berbeda, enggak juga. Ternyata setiap hari 3 kali berbeda. Wah, ya kan? Karena perempuan tuh suka berhias kan. Ya, karena perempuan tuh keindahan. Keindahan. Jadi tesnya keindahan. Nah, dari itu semua kita menyadari jangan sampai potensi ini diambil oleh orang lain. Jangan sampai umat Islam ini hanya konsumtif, ya kan? Bagaimana umat Islam ini sebagai kebutuhannya dia juga yang menyuplainya. Nah, inilah demand and supply-nya. Kalau bisa perputaran ekonomi umat Islam ini dilakukan supply juga oleh umat Islam, dinikmati juga oleh umat Islam. Nah, ini dulu dulu program ini ada namanya closed loop ya. Itu saya ingat dari ulama-ulama kita zaman dulu tuh waktu menghadapi penjajah itu sampai membuat peraturan kepada santri-santrinya untuk closed loop, tidak menggunakan produk Belanda, produk penjajah intinya. Bagaimana ekonomi keumatan ini berputar di antara umat saja, kemandirian dalam kebutuhan seperti itu, ya kan? Tolong menolong dalam kekurangan. Jadi spiritnya dulu ini yang saya baca ini ditulis di tahun 18 sekian, zaman perang di Ponorogo dulu, ya kan? Kebetulan dari sisilah guru-guru saya kan. Jadi bagaimana Islam pun berjuang di segi ekonomi yang mandiri, ya kan? Nah, ini potensi ekonomi umat Islam yang harus kita omongkan. Intinya sederhana, bagaimana mandiri, supply and demand-nya itu dipenuhi sesama umat Islam. Ya kan, jangan sampai sarung aja akhirnya ke produk China, ya kan? Oh ini aja produk India. Lah, apakah kita selama jadi konsumtif? Nah ini jadi pertanyaan. Nah di sini yang kita gali tadi sampaikan oleh Kang Putra, masalah sholat aja itu potensinya udah luar biasa. Karpetnya lah, pakaiannya lah, pecinya, wangi-wangiannya lah,
modisnya lah, lalu juga belum juga taharohnya ya kan, maka belum juga air minum, belum makanan yang halal, minuman yang halal. Jadi halal aja nggak cukup, tapi halal juga harus thayyib. Jadi harus thayyib, harus baik kan begitu kan, halal dan baik. Halal bisa, tapi belum tentu baik. Nah ini kita jangan dipisahkan antara halal aja, thayyib aja. Jadi thayyib itulah yang menjadi standar internasional, ya kan? Dari tingkat kehigienisan, dari tingkat standar, dari tingkat ukuran semuanya luar biasa. Nah ini coba gimana Kang Putra? Bagaimana kita untuk mengkonkretkan, mensuplai kebutuhan dari yang terkecil, yang kami di sini memfokuskan yang berbasisnya itu jadi central point-nya adalah masjid. Nah, dari masjid ini apakah mungkin menggerakkan di Serambinya, di lingkungannya untuk gerakan ekonomi juga? Karena waktu yang saya ketemu dengan Pak Juda Agung dari Deputi Gubernur BI menyampaikan, kalau kita ke madrasah, kalau kita ke pesantren, kalau kita ke masjid, tidak aja belajar ngaji dan fikih, tapi belajar sugih juga. Artinya apa? Umat Islam harus mandiri, ya kan? Umat Islam harus bisa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Silakan Kang Putra, waktu dan tempatnya. Tentu kan Kang. Jadi ya bicara kembali ke fungsi masjid, maka sudah jelas sekali sejak zaman Rasul fungsi masjid itu tidak hanya digunakan untuk aktivitas ritual ibadah saja atau ibadah fardhu saja. Jadi di situ adalah pusat Rasulullah mengkaderisasi para sahabat. Di situ paling kental adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan proses ta'limu ta'alim gitu ya, proses belajar mengajar itu memang basisnya di masjid. Dan kalau kita lihat universitas pertama di dunia pun, sekolah tinggi pertama di dunia pun itu asalnya dari masjid yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihli gitu ya, yang ada di Maroko. Gitu ya. Itu memang basisnya adalah bagaimana masjid itu bukan sarana, kalau kita lihat dari bahasa kan masjid itu tempat sujud ya. Tempat untuk sujud, bukan sekedar sarana untuk bersujud atau beribadah saja, tapi di situ ada fungsi pendidikan di situ, bahkan ada fungsi bela negara karena beberapa kegiatan latihan bela diri sejak zaman Rasulullah, kemudian turun ke Umayyah, Abbasiyah, itu semua juga masjid menjadi pusat untuk kekuatan umat Islam, termasuk di dalamnya pusat ekonomi. Nah, ketika sekarang tadi tantangannya kan adalah gimana nih potensi-potensi tersebut yang secara masa lalu sudah sebenarnya sudah pernah ada gitu, itu tetap muncul lagi dengan tema yang kekinian gitu ya. Nah itu kan challenge generasi kita sekarang nih, challenge kita sebagai umat Islam sekarang, bagaimana kita bisa memfungsikan masjid tidak hanya sebagai tempat sujud. Maka yang dilakukan oleh teman-teman menjadikan masjid Serambinya sebagai sarana ekonomi itu sudah tepat menurut saya gitu ya. Amin. Itu sudah tepat. Jadi bagaimana ketika kita bicara Serambi usaha masjid itu memang secara tradisional kita juga melihat kan Serambi masjid itu digunakan, kalau kita sering ke masjid-masjid itu digunakan untuk jual peci, jual sajadah, jual alat peralatan terkait dengan ibadah di sana. Nah, sekarang kita membawa itu kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang secara real dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam ini sekarang banyak sekali aktivitas ekonominya yang tergantung dengan pihak lain. Ya. Sekedar kita untuk aktivitas bertransaksi lewat ATM saja boleh dikatakan yang teknologi murni anak bangsa kan baru-baru saja gitu ya. Sisanya kita masih mengimpor teknologi dari luar gitu. Dari infrastrukturnya, dari perangkatnya dan sebagainya. Belum ada tuh ATM yang bikinan anak Indonesia kan belum ada. Paling banter kita pakai barang NCS ya dari Korea gitu kan. Sisanya ya kita impor dari barat gitu ya. Nah, kita memang ya mau nggak mau kita harus memulai dari sesuatu yang paling dekat. Dan kita punya potensi nih. Di era industri 4.0 ini sebenarnya kita punya potensi di mana pemahaman masyarakat Indonesia khususnya umat muslim sekarang terhadap digital literasi itu udah mulai tumbuh. Potensi digital itu tumbuh, maka kita setidaknya kalau kita telat bicara balapan teknologi pemanfaatan nuklir untuk tenaga sumber daya
listrik misalnya, karena memang dilarang sekali itu Indonesia mau masuk punya reaktor nuklir dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang kemampuan digital, ini ada peluang kita untuk bisa menyalip lah ya ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa maju yang lainnya. Karena kemampuan coding masyarakat kita juga sudah luar biasa. Peluang-peluang bisnis yang bisa terjadi dalam sebuah platform aplikasi itu sudah biasa. Maka ketika kita bisa memfungsikan sebuah platform dan transaksi itu dibawa ke ranah digital, ini peluang yang kita nggak ketinggalan sama orang lain. Ini peluang yang kita nggak ketinggalan sama bangsa-bangsa lain. Karena boleh diadu. Ini skill yang memang boleh diadu di abad ini gitu ya. Kalau kita bicara tadi teknologi nuklir, teknologi atom, segala macam itu banyaklah politiknya sehingga kita mungkin nggak bisa. Memang ditahan tidak bisa menyamai bangsa lain. Tapi kalau bicara tentang security, bicara tentang programming itu adalah hal yang sangat-sangat bisa diadu. Banyak teman-teman kita ya angkatan saya yang sudah berkarir misalnya di luar negeri sebagai internet security gitu ya. Memang mereka bekerja sebagai white hacker, ada juga yang black hacker juga ada gitu. Tapi paling tidak ini adalah kemampuan yang menurut kita semua sekarang ini kita sama yang lain. Kita sama bangsa Amerika, kita sama bangsa Inggris, kita bangsa sama Barat. Kita punya kemampuannya sama. Ini modal menurut saya kan. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan modal ini kita bisa menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat sujud, ya, tapi bisa jadi tempat bertransaksi, tempat kita melakukan proses edukasi, tempat kita melakukan proses bela negara, tempat kita melakukan aktivitas pemberdayaan. Ya, karena mau nggak mau digitalisasi ini kan sudah merambah banyak sektor. Nah, langkah pertama yang paling mungkin kita lakukan dengan potensi kita sekarang ini adalah menjadikan masjid sebagai objek digitalisasi. Jadi masjid nggak boleh ketinggalan nih. Kalau yang lain kita ketinggalan, tapi soal masjid, teknologi masjid harus kita yang kuasain. Kita yang supply. Kita harus yang supply. Dan ini sekali lagi positioningnya unik. Bahkan kalau kita bicara sebutlah mungkin lembaga-lembaga atau badan-badan ambil zakat yang sudah ternama di Indonesia pun, kalau mereka nggak bisa masuk ke sini, ya mereka juga akan ketinggalan, tergilas dengan zaman. Jadi positioning teman-teman ketika menggunakan teknologi digital untuk memakmurkan masjid, nah ini sudah satu potensi yang sangat luar biasa. Nanti baru kita detail itu turun-turunannya ya. Misalnya kita bicara tentang ya kalau kita bicara masjid, kita lihat kebutuhan masjid apa sih, sekitar masjid apa gitu ya. Secara fisik masyarakat sekitar masjid gitu ya, pasti banyak membutuhkan kalau kita ada aktivitas apapun di masjid itu membutuhkan aktivitas misalnya bicara tentang snack, makanan gitu kan. Itu kebutuhan-kebutuhan real yang ada. Nggak mungkin kita karena masyarakat Indonesia ini memang punya budaya yang khas, kita nggak mungkin kita tuh pengajian tuh kalau nggak ada makan-makannya. Nggak mungkin. Jarang sekali. Minimal segelas aqua tuh keluar pasti. Ya itu udah ada tuh potensi ekonominya bagaimana. Bagaimana dapat beda kalau di ini kita mungkin buat teman-teman yang sudah pernah umroh ataupun haji gitu ya, kalau kita ada kajian di Masjidin Nabawi, nggak ada kan aqua keluar, nggak ada kan? Nggak ada. Kita suruh ngambil sendiri paling, karena apa? Air zam-zam deket di mana-mana gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia kan nggak ada air zam-zam, nggak ada yang nyediain air. Kopi aja ada lah ya. Paling kopi-kopi juga keluar. Nah, itu udah mulai dari potensi gitu ya. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil aja, menurut saya. Jadi kecil-kecil itu kita convert. Jangan sampai cuman perkara yang kecil-kecil tadi itu nggak bisa kita penuhi sendiri gitu. Kita bicara untuk snack, untuk air minum ketika pengajian, kita masih harus mendatangkan brand-brand besar gitu, dari luar yang harganya mahal. Padahal kalau kita mau, kalau teman-teman bisa memanfaatkan potensi UKM di lokal, bahkan sampai sistem produksinya ada di dekat masjid, itu kan luar biasa. Jadi, makasih dari Kang Putra. Jadi itu menunjukkan begini ya. Jadi masjid pun jarang disentuh ya. Potensi yang sebetulnya sangat besar sekali yang tertidur lah. Nah, jadi kalau kita ngomong sekarang, tadi kata Kang Putra, sebetulnya pusaran di sekitar masjid itu udah banyak potensi yang bisa dijadikan ekonomi mikro ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, yang kita sering lupa adalah dakwah ekonomi. Nah, dakwah ekonomi ini bagaimana kita dakwah sekarang, kita mulai dari dekat masjid. Dakwah ekonomi masjid ini sekarang sudah mulai sudah mulai orang
memikirkan masih, tapi sayangnya masih banyak di tataran wacana. Makanya jangan pisahkan masjid dengan pasar. Karena apa? Dulu tata kotanya dibangun oleh Belanda, samping masjid itu sebelakangnya itu adalah pasar, ya kan? Ini ya saya kebetulan dari planologi ya. Jadi budaya cara Belanda dulu membuat buat master plan dalam tata kota itu pasti putarannya masjid, pasar, pengadilan, penjara, perkantoran, ya kan? Dan itu artinya apa? Tengah-tengahnya alun-alun. Nah, jadi masjid itu makanya jangan pisahkan masjid dengan pasar. Seperti itu. Yang tadi ya kata Kang Putra, budaya di kita ini pengajian sedikit minimal ada kopi lah, ya kan? Yang di negara lain nggak ada. Jadi betapa banyaknya di Indonesia nih kearifan lokalnya, keramah tamahan adalah apa? Menyambut tamu itu memberi servis lah ke tamu. Itu kekayaan kearifan lokal kita juga tuh. Ya, betul kan. Memang walaupun Nabi Muhammad menganjurkan kita memuliakan tamu, ya kan? Alhamdulillah budaya kita tuh udah melakukan itu. Nah, setiap ada potensi makanan, ini kan sebetulnya ekonomi ya. Ada putaran uang di sana, ya kan? Ada putaran uang, ada minum, ada aqua. Nah, makanya kita juga di Dompet Yatim dan Masjid ada suatu program gagasan bagaimana kita ingin menjadikan yang terdekat dulu, yaitu komunitas masjidnya dulu. Ada DKM, ada takmir, ada ustadz, ya kan, ada remaja masjid. Nah, ini kita coba kita gali kebutuhannya, bagaimana punya kemandirian. Jangan sampai takmir masjid atau marbot masjid itu nggak digaji seperti itu kan. Nah, makanya yang paling mudah itu apa? Karena masjid itu tidak lepas dari tempat, lahan, bangunan, dan itu pasti ada taharohnya, yaitu apa? Air. Nah, dari kita perjalanan kita dalam membuat first principle thinking dalam konsep aplikasi masjid zaman now digitalisasi ini, akhirnya kita buat kesimpulan, kita buat kulinernya yang berat agak susah. Selera beda-beda. Yang paling gampang, semua orang butuh minum. Nah, sekarang kita udah merencanakan program bagaimana dengan dana Jiswap ini untuk produktif kita bangun di masjid-masjid itu sebagai penghasilan dikelola oleh takmir masjid, yaitu apa? Air isi ulang. Depot-depot air minum ya. Depot-depot air minum yang kita kasih nama air berkah masjid. Kenapa? Airnya ini apa? Di tempat yang dibuat ibadah, di tempat dibuat azan, dilantunkan azan, dilantunkan qomat, dilantunkan kalamullah, didirikannya sholat, tempat bersujud. Nah, insya Allah airnya itu kepengaruh nih. Nah, kan begitu. Nah, ini insya Allah jadi gerakan kita, dan itu nanti menjadi modal awal kemandirian daripada penggiat pengurus masjid. Itu dulu yang gampang. Lalu dari situ kan pengurus masjid ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Air ini ada kelebihan. Selain kita pakai standarisasi kesehatan, ya kan, standarisasi air yang layak diminum, dan juga ada doanya. Nah, ini moga-moga menjadi syifa, menjadi obat. Seperti itu. Jadi nggak perlu kemana-mana, ke orang pintar nyari air, ya ke masjid aja. Ya, beli aja. Ya kan, kita siapin brandnya, ya kan, brandnya itu air berkah masjid. Air doa. Kita nggak usah takut kalau bersaing dengan perusahaan air yang itu. Enggak, ini kita desentralisasi. Desentralisasi artinya tidak ada satu pabrik, kita enggak. Di setiap masjid yang punya potensi, airnya ada, lingkungan ada yang membutuhkan. Nah, dan juga kita seabdol-abdolnya sedekah adalah air. Nah, dari kita awalnya dulu kita primernya itu adalah kasih sumur bor air, ya kan, buat masjid. Sekarang kita meningkat ke air minum isi ulang. Ya kan? Kenapa air isi ulang ini udah menjadi kekuatan ekonomi sebetulnya. Ekonomi masjid seperti itu. Setiap Jumat mungkin sedekah air, jadi gratis kasih minum. Kalau ada yang datang musafir karena dia kehausan, mampir ke masjid gratis, kan gitu. Nah, masyarakat di sekitar masjid juga kita himbau, ayo kita belajar memakmurkan masjid juga nih, supaya perputaran dananya itu
bagaimana masjidnya menjadi sentranya. Ya. Nah ini kan luar biasa juga. Nah tadi kata Kang Putra tadi ada jualan fashionnya, ada pecinya, ada tasbihnya, ada bukunya, ada sarungnya, itu fashion semua. Bayangin nah, ini gede banget potensi keumatan kita yang kalau kita memikirkan masjid, insya Allah Allah ngasih petunjuk pada kita. Nah, memakmurkan masjid tidak aja masalah ukhrawi tapi juga masalah muamalahnya. Ini luar biasa. Oke, nah yang berikut yang Kang Putra, tadi kita udah bahas di potensi bab sholat aja, ya di masjid itu. Sekarang kita masuk di potensi tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, yaitu social fund, Islamic empowering. Bagaimana empowering nih, pemberdayaannya nih? Bagaimana hal ini bisa menggerakkan modal kerja, pemberdayaan agar SDM umat Islam ini meningkat mandiri. Ya kan, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dari mustahik menjadi muzaki, hijrah. Nah, silakan Kang Putra. Ya, jadi kita bersyukur ya ketika kita bicara tentang bab zakat, ini sudah masuk ke dalam tataran hukum positif di Indonesia dengan disahkannya undang-undang, dulu Undang-Undang 13 tahun 99, kemudian diperbaharui tahun 2000 nomor 23 tahun 2011 ya kalau saya nggak salah, maaf saya lupa tahunnya, tapi paling tidak zakat ini sekarang sudah dianggap sebagai sebuah potensi yang memang diperhitungkan oleh negara. Ini satu posisi yang menurut saya ini bagi aktivis pemberdayaan zakat maka harusnya menjadi lebih ada unsur kepastian ketika kita ngelola dana zakat. Jadi nggak sembarangan lagi orang bisa ngelola dana zakat mengatasnamakan amil, karena amil itu memang harus ditunjuk oleh penguasa suka atau tidak suka, harus mendapatkan mandat dari negara untuk bisa mengelola. Dan undang-undang kita mengakomodir bahwasanya lembaga zakat ini bisa dibentuk oleh negara dan bisa dibentuk oleh masyarakat sipil. Nah, dalam hal ini mungkin kalau masyarakat sipil menggunakan istilah lembaga amil zakat, tingkatnya juga berjenjang, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, ya, sampai tingkat negara. Juga kalau dibentuk oleh pemerintah, inisiatifnya disebut dengan Badan Amil Zakat. Ya, baik itu tingkat kota kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Nah, pertama dari sisi aspek legalitas sudah ada kepastian. Jadi ini hal yang pertama harus kita penuhi gitu ya. Ketika kita mengelola lembaga atau mengelola dana zakat, itu memang sudah harus memenuhi rezim, harus tata kelolanya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara potensi zakat di Indonesia itu berdasarkan riset CBES dari IPB, kalau nggak salah saya, itu angkanya sampai 327 triliun ya. Tahun lalu tuh baru tersampai antara 23 triliunan gitu ya. Jadi seluruh lembaga zakat dan badan amil zakat dikumpulin nih oleh Basnas semua. Basnas punya 3 fungsi dalam hal ini, selain sebagai operator, Basnas sebagai regulator dan juga sebagai koordinator gitu ya. Dalam fungsi Basnas sebagai koordinator, Basnas menghimpun data-data penerimaan zakat di seluruh Indonesia itu baru sekitar 23 triliun data terakhir, yang nanti mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah. Artinya antara potensi dengan realita yang dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat itu masih jauh sekali gitu ya. Artinya ketika kita bisa bicara tentang mengoptimalisasi dari potensi, ini sebuah ruang amal soleh tersendiri nih bagi kita semua gitu ya. Menjadi ruang amal yang mungkin insya Allah bisa menjadi, ya kalau nanti kita mudah-mudahan ya Allah takdirkan kita harus berargumen ketika mau di akhirat itu mau masuk surga atau neraka gitu ya. Mudah-mudahan aktivitas kita mengelola dana zakat ini bisa jadi salah satu argumen kita, ya Allah, hamba-Mu ini ketika di dunia berupaya mengelola dana zakat dengan amanah sebisa mungkin. Mudah-mudahan kalau Allah ridho itu bisa jadi jalan kita gitu ya. Jadi antara hukum nasional, hukum positif dengan hukum syariat itu sebenarnya di Indonesia alhamdulillah sudah bisa punya ruang tersendiri yang kita bisa beraktivitas di dalamnya. Nah, jadi potensi zakat yang demikian besar inilah yang perlu kita turunkannya. 237 triliun ketika kita bicara turunannya, maka setidaknya ketika bicara Tangerang Selatan gitu ya,
tempat domisili kita Iya. berada di sini ya. Itu paling tidak kita bisa mengukur lah kurang lebih berapa. Nanti bisa dilakukan riset di Tangsel ini sendiri potensinya berapa. Apalagi kalau kita bicara Tangsel, ini kan kota boleh dikatakan kota industri ya. Kota yang bicara jasa, kota yang bicara produksinya berasal dari servis ataupun layanan. Nah, ini kan punya margin yang besar, punya potensi ekonomi yang besar. Jadi potensi inilah yang kita garap dulu deh di Tangerang Selatan ini, komplek-komplek perumahan besar ada di sini gitu ya. Dan menurut saya nggak usah kita muluk-muluk berupaya untuk mencapai triliunan tadi. Kalau kita bisa menghimpun dana minimal paling tidak sampai 100 miliar dari Tangsel saja, mudah-mudahan ini bisa tercapai gitu ya. Nah itu kalau untuk potensi zakat kan. Jadi sebenarnya ruangnya banyak, kemudian ruang untuk pendaya gunaannya juga banyak ya. Tadi kita bicara hal-hal yang real gitu ya, mungkin yang dekat dengan kita ya, seperti tadi kalau tadi ada ide untuk depot air, itu kan sesuatu yang memang menjawab kebutuhan ya. Dan menurut saya ikhtiar pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman ketika mengambil sektor-sektor produksi yang dekat dengan kita, ini adalah ikhtiar yang luar biasa. Yang namanya ikhtiar, yang namanya istihad gitu ya. Salah pun kita dapat 1 pahalanya gitu. Apalagi benar dapat 2 gitu. Jadi bismillah, potensi-potensi ini digaraplah, kita garap ya. Tadi ada MV, ada bagaimana kita mencoba untuk menjadikan aktivitas menutup aurat ini menjadi selain ibadah, dia juga aktivitas yang menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Aktivitas yang juga memberdayakan bagi masyarakat yang kurang mampu. Demikian mungkin Kang ya. Ya. Jadi ini ekonomi keumatan ini luar biasa ya. Kalau kita mau jeli memperhatikan yang seliweran, yang transaksi berjalan, kita mau ikut sertakan menjadi bagian dari supply chain memenuhi kebutuhan umat Islam sendiri. Oh, oke. Yang mengenai zakat itu saya punya data dari Muhammadiyah di 2021 itu. Potensi G-Swap itu 327 triliun, 6. Nah, jadi 327,6 triliun. Nah, ternyata masyarakat kita itu di Indonesia penyaluran itu melalui tiga bagian kategori. Pertama, penyaluran melalui masjid langsung. Jumlahnya 61,7%. Jadi kalau kali 327 sekitar 190 triliun, paling gede deh. Melalui lembaga amil zakat 21,5%. Gitu. Dan penyaluran langsung kepada yang membutuhkan itu 16,8%. Dan luar biasanya 61,7% yang melalui muzaki kepada masjid ini masih dilakukan secara konvensional. Tidak tersentuh oleh lembaga zakat, tidak tersentuh oleh perbankan, tidak tersentuh oleh digital. Nah, di sini kita makanya di sini ada potensi social fund Islamik ini bagaimana kita perdayakan menjadi gerakan ekonomi keumatan. Ya kan? Umat Islam yang tadi disampaikan dulu, saya ingat saya kutip dari Pak Yuda itu tidak hanya sekedar ngaji dan belajar fikih, tapi belajar suki. Kenapa? Kita kembali lagi bahwa tangan di atas lebih tangan di bawah. Bahwa Islam itu sempurna Islam karena apa? Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Ini luar biasa. Nah, oke, kita kembali lagi kepada yang tadi ke masalah zakat ya. Kita sekarang lagi meningkat di putaran potensi ekonomi pada saat bulan Ramadan, pada saat mudik, ya kan, pada saat orang banyak diberi kelebihan di bulan Ramadan itu melakukan zakat, sedekah, infak itu dilipat-lipatkan ganda. Semua amal ibadah dilipat-lipatkan ganda. Dan kita Indonesia punya kearifan lokal yaitu mudik. Nah, mudik ini kan pasti butuh transportasi, butuh tiket, tapi juga butuh proteksi kan, ya kan? Lalu juga butuh pakaian baru. Nah ini Mas Satria nih, ya kan? Semua sebetulnya Islam jangankan di Lebaran. Yang saya ingat ya sunnah Nabi itu menyarankan setiap Jumat itu kita mandi, kita
pakai pakaian yang terbaik, kita pakai wangi-wangian, ya kan, semuanya itu opportunity bisnis, ekonomi keumatan. Jadi Nabi Muhammad membawa suatu perubahan yang lebih keren, ya kan? Ternyata di situ apa? Ada potensi kekuatan ekonomi umat. Silakan Iya. Kang. Masalah potensi bulan Ramadan. Ramadan ya. Kalau bicara Ramadan itu sebenarnya luar biasa ya. Ini Nah. memang apa namanya bulannya bulan gitu ya. Iya. Jadi Penghulunya bulan. penghulunya para bulan gitu. Jadi memang tadi selain di bulan itu ada Ramadan, masyarakat Indonesia memang juga biasanya mengasosiasikan ya karena memang bagaimanapun juga baju kemudian apa ya urusan sandang ini biasanya karena urusannya termasuk kategori yang bisa diakhirkan dibanding dengan urusan pangan dan lain sebagainya, memilih di bulan Ramadan menuju Idul Fitri itu sebagai apa namanya waktu untuk mengeksekusi membeli ya. Mungkin saya bisa hampir 50% di ruangan ini Ramadan pasti beli sesuatu yang baru, entah itu baju baru, handphone baru, apapun itu di bulan Ramadan. Apalagi karena ada stimulus di bulan Ramadan, mungkin buat yang bekerja ada THR gitu ya. Itu jadi memang potensinya akhirnya luar biasa gitu dengan potensi ekonomi di bulan Ramadan yang menurut saya luar biasa tadi di sisi konsumsi tadi di awal juga udah sebutkan. Dan ada lagi potensi zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi memang Ramadan ini sangat sangat luar biasa gitu ya. Pantaslah kalau mungkin kita berhari raya terutama orang-orang di apa namanya di bagian selatan gitu ya, berhari raya itu jatuhnya di Idul Fitri. Mungkin kalau saudara-saudara kita berhari rayanya itu di Idul Kurban gitu, di Idul Adha ya kalau di Timur Tengah. Tapi kalau di kita gini di Timur itu ya berhari raya itu memang di Idul Fitri. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, karena itu juga merupakan kebijakan atau apa local wisdom yang ada di kita. Nah di Idul Fitri sendiri tadi ya di Ramadan sendiri tadi kalau kita bicara apa namanya pengeluaran rumah tangga misalnya itu tadi jelas ada peningkatan hampir 17% berdasar data yang kita punya ya itu selama bulan Ramadan 2021 itu kebutuhan rumah tangga meningkat sampai 17%. Padahal kita sama-sama tahu 2021 kemarin kita belum lepas ya dari pandemi ya. Jadi ini data yang kita dapat berdasarkan dari kontinum data gitu ya. Kemudian juga kalau bicara rumah tangga di Indonesia ada jumlah penerima orang yang memiliki rumah di Indonesia kurang lebih ada 45 juta rumah di Indonesia, maka kalau kita bicara ada peningkatan ya lumayan ya sampai 28 triliun angkanya di situ. Dan ini baru kenaikannya saja nih, kenaikan dari bulan biasa di bulan Ramadan. Nah, potensi inilah yang akhirnya memang tersebar gitu ya. Karena kalau kita bicara di bulan Ramadan juga ada mudik di mana di situ juga punya potensi ekonomi besar, maka potensi-potensi kenaikan ini memang biasanya akan terserap dalam aktivitas mudik, terutama karena memang urbanisasi itu sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat Indonesia, sehingga kapan lagi pulang momentumnya kalau nggak bulan Ramadan. Biasanya di akhir Ramadan berhari raya pulang kampung. Nah potensi mudik ini juga luar biasa gitu ya. Jadi ya kita sebut saja lah mungkin kalau kita mudik, saya misalnya rumah di Jakarta atau di Bekasi gitu ya, punya keluarga di Jogja gitu ya, udah terhitung tuh berapa tuh tiketnya. Kalau mau naik bawa mobil sendiri bisa terhitung tuh berapa BBM-nya. Nah, tapi yang harusnya kita buka mata kita adalah jangan sampai potensi ekonomi yang ada di bulan akhir Ramadan lewat mudik ini itu terserap bukan ke kalangan mustahik. Ini yang perlu kita perhatikan karena memang secara real ekonomi mudik ini yang paling memanen, yang paling banyak menerima manfaat ya memang pertama jasa transportasi. Itu yang terkait dengan belanja, terkait dengan transportasi. Jadi otobus, pesawat, kemudian yang menunjangnya tol, BBM segala macam itu memang yang masih menjadi faktor landingnya dana mudik yang paling besar. Jadi ekonomi mudik terbesar memang terserap di sana. Setelah itu memang baru kita bicara tentang konsumsi dan oleh-oleh. Nah, kuliner. Ya, konsumsi kuliner dalam hal ini dan oleh-oleh. Jadi oleh-oleh ini memang
ya masih kebagian lah. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan potensi oleh-oleh ini setidaknya bisa menjadi sarana kita untuk memberdayakan, termasuk juga tadi dalam bicara konsumsi dan kuliner. Iya. Jadi jangan sampai potensi mudik ini yang menikmati ya itu juga gitu kan. Paling tidak kita harus seumat Islam tuh harus bisa merebut itu gitu. Bagaimana di daerah kita punya semangat mudik itu untuk membangun desa. Jadi mengalokasikan dana yang kita peroleh untuk kita belanjakan di mudik itu untuk memberdayai, untuk memberi kekuatan tambahan bagi masyarakat di tempat kita lokasi mudik. Nah, jadi penting nih kalau misalnya mudik, saya kalau nggak ke Jogja mudiknya ke Serang gitu ya. Begitu ke Serang, apa sih oleh-oleh dari Serang gitu ya? Yang paling sering kan kalau enggak bandeng, sate bandeng, emping gitu ya. Nah, itu kan sektor-sektor yang bisa kita menjadi tempat untuk memberdayakan masyarakat. Produksi di sana sudah ada. Tapi gimana caranya mereka bisa juga mendapatkan penambahan kapasitas produksi gitu. Kalau empingnya laku gitu ya. Ya mau nggak mau upaya kita untuk memberdayakan mereka, menaik kelaskan mereka itu jadi sesuatu istihad penting juga nih kan. Gitu ya. Jadi ya janganlah kalau kita ibaratnya kita tahu persis salah satu masyarakat di daerah ini bisa dapat berkah mudik ketika kita beli produksinya gitu ya. Gimana produksinya ini bisa naik kelas sehingga pantas dibawa mudik gitu kan. Padahal kan cuma ditambah kotak, ditambah kemasan yang bagus, itu kan orang sudah bisa meningkatkan nilai produksinya ya, nilai harga jualnya. Gitu. Nah, penting bagi kita untuk masuk ke hal-hal yang seperti itu, walaupun mungkin secara esensi kalau dana zakat, dana filantropi ini kita gunakan untuk masuk ke sektor produksinya itu butuh biaya besar. Tapi kalau kita hanya untuk menservis bagian packaging, membantu untuk bagaimana mereka diarahkan untuk bisa mendapatkan fasilitas kemasan yang bagus, gitu. Kita bantu dari sisi kemasan saja, itu kan sudah meningkatkan daya jual mereka, gitu ya. Nah itu hal-hal seperti ini yang menurut saya perlu kita. Tadi saya katakan sesuatu yang kecil di sekitar kita, oke lah kita bicara angka gede, tapi yang kecil-kecil ini jangan sampai lepas gitu. Ibarat kata Dono Kasino Indo yang baju merah jangan sampai lepas ya. Nah ini itu baru beberapa sektor ya tadi Kang Putra sampaikan. Yang saya ingat juga di Ramadan itu menjelang Idul Fitri itu ya biasanya ibu-ibu, anak-anak ya kita juga sebagian harus minimal punya baju untuk lebaran. Baju buat lebaran ternyata pernah saya tanya, jadi mereka rata-rata itu beli sampai lebaran ke-7 kan. Jadi setiap hari itu dari 1 Syawal sampai 7 Syawal itu baju baru. Jadi ada 7 bajunya minimal ya. Dia beli 7. Ya kan? Yang kedua, tidak hanya kita berbagi dari makanan pokok, ya kan? Tidak hanya kita berbagi dari infak sedekah, tidak hanya kita berbagi THR, di sini kita juga perlu berbagi pakaian. Nah ini Mas Satria, ini peluang-peluang yang ekonomi keumatan dari sisi sandang ya, kita bisa secara komersial, bisa juga secara sosial begitu. Jadi fashion ini yang selama ini orang tahu itu hanya hanya komoditi ekonomi, belum menjadikan ekonomi sosial. Nah, ini kita coba menginisiatif pemberdayaan pendidikan pemberdayaan wanita di NV dan produk Zurah ini, bagaimana kita mengejembatani, menyadari ibu-ibu perempuan yang hobinya belanja fashion ini, yuk kita fashion itu tidak hanya modis, ekonomis, konsumtif, tapi juga punya kekuatan sosial. Jadi berbagi, memberi pakaian kepada yatim yang baru, memberi pakaian yang kepada duafa di hari bahagianya ini. Nah ini yang mau kita gerakan nih di Elzura. Silakan Mas Satria, sampaikan planning-planningnya, programnya. Jadi untuk selain kami mengadakan lembaga pendidikan gitu ya, dari segi untuk pemberdayaan ekonominya juga supaya masyarakat bisa lebih mandiri, supaya masyarakat memiliki nilai nilai lebih untuk mencapai peningkatan ekonominya. Tapi selain itu juga kita akan menjual
komoditi gitu, berupa pakaian muslimnya itu tersendiri. Dan rencana kami ke depan adalah bagaimana kita mensubsidi ya, sebagai lembaga AMIL juga, kita akan mensubsidi produk-produk kita supaya masyarakat memiliki barang yang mereka butuhkan, terutama untuk para asnaf gitu ya, untuk para mustahik ini mendapatkan apa yang mereka butuhkan berupa sandang dengan harga yang jauh dari harga pasar yang kita akan bantu juga gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya berbagi bahagia. Berbagi. Berbagi keren, berbagi cantik, berbagi duit ya. Jadi di bulan berkah itu luar biasa. Spirit berbagi. Nah, ada lagi nih Kang Putra nih menjadi challenging-nya, yaitu di lembaga amil zakat ini setiap zakat fitrah itu kan ada hisabnya. Sebelum khotib sholat Idul Fitri naik mimbar. Nah ini kan nggak gampang juga mendistribusikan kepada mustahik sebelum tadi khotib Idul Fitri naik mimbar. Nah, ini kan kalau tidak dengan teknologi betapa ripuhnya kata orang Sunda nih, betapa ribetnya kata anak muda sekarang. Nah ini yang kita harapkan kehadiran masjid itu, ya kan, di saldo masjid ini yang bisa digunakan, ya kan, bisa dieksekusi langsung kepada dari DKM, ya kan, kita kumpul dari lembaga amil zakat. Lalu kita juga menyerahkan ke masjid menjadi central point-nya, jadi mitra utamanya. Lalu masjidlah yang lebih tahu mana mustahik yang berhak menerima asnaf ini. Nah ini di aplikasi masjid digital masjid inilah yang kita sedang ngebangun ke sana nih. Insya Allah di bulan depan, insya Allah ya, November awal tuh kita udah siap dengan versi 3-nya. Jadi kita di situ ada kelebihan dari aplikasi masjid versi 3 ini, ada 3 saldo, Kang. 1 saldo kotak amal yang dipegang oleh DKM lengkap dengan reportingnya, dengan pembukuannya secara digital. Gitu. Yang kedua ada namanya saldo jamaah. Saldo jamaah ini bagaimana jamaahnya itu menyalurkan sebagian rezekinya itu, ya kan, ke DKM. Ya kan? Dan saldo jamaah juga bisa juga termasuk saldonya para mustahik. Jadi nanti DKM bisa mentransfer langsung melalui saldo di aplikasi masjid, ya kan? Nanti dia mencairkannya bisa lewat ATM, lewat masjid yang menjadi usaha serambi, ada cash in cash out-nya, ada dari laku pandainya, nah, atau dari kasnya DKM. Nah, ini bisa digunakan, ya kan? Yang ketiga, ada saldo yang kita co-brand dengan salah satu e-money. Di situ juga kita bisa belanja pakai QRIS. Nah, jadi ini yang keluar. Yang tadi 2 saldo itu di dalam, ada 2 aja, yaitu DKM sebagai kotak amalnya, sebagai batul malnya. Lalu ada jamaah terbagi 2, jamaah yang bisa sebagai muzaki, ada jamaah sebagai mustahik, ya. Ini dipahami, gitu kan? Itu bisa bermain di aplikasi itu aja. Dan itu real time, on time, tanpa dikenakan potongan biaya. Nah, ini kan, tanpa kenakan potongan biaya. Nah, begitu juga kalau dia perlu itu juga menjadi lifestyle, aplikasi masjid ini ya dilengkapi dengan scan kris dan e-wallet yang co-branding tapi kita, karena kita belum punya license e-money-nya sendiri gitu. Nah ini yang suatu peluang bagaimana aplikasi masjid ini bisa digunakan oleh masyarakat yang kita basis sentral utamanya adalah masjid. Nah yang belum kita bahas tadi adalah di rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ya kan, haji ini pasti berhubung juga, ada umroh, ada haji kecilnya, dan haji ini juga perputaran ekonominya juga sangat luar biasa ya, perputaran ekonomi luar biasa, kebutuhan supply yang juga luar biasa. Jangan dianggap potensi itu hanya muter di Arab Saudi aja, ya enggak seperti itu. Ya kan, kita juga bisa menjadi secara digital orang untuk memudahkan mendaftar haji, umroh itu bisa kita lakukan di aplikasi masjid. Mengapa harus ada di aplikasi masjid fitur haji dan umroh itu? Karena itu rukun Islam ya.
kan gitu. Masjid ada juga karena untuk tempat untuk menampung rukun Islam itu. Bisa jadi tempat bimbingan manasik haji, ya kan? Itu kan ekonomi juga tuh, ya kan? Bisa juga untuk tutorial atau pelatihan jamaah persiapan untuk haji atau umroh seperti itu. Nah, ini kan buat ustadznya juga menjadi suatu suatu ladang juga gitu. Nah, ini yang akan kita bahas buat berikutnya adalah tentang potensi ekonomi di seputar haji dan umroh. Silakan Kang Putra. Iya, jadi makasih Kang Is. Haji ini luar biasa ya. Jadi memang potensi, kalau kita bicara potensi makro haji ini memang angkanya juga fantastis gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang, karena ini haji ini merupakan salah satu pilar Islam ya, rukun Islam yang memang ibaratnya penghulu dari kemampuan ekonomi, karena perintah haji itu memang selalu diikutkan dengan manistato itu tadi ya, kemampuan. Ya, kemampuan. Jadi memang boleh dikatakan hampir semua umat Islam mengerahkan daya dan upayanya memang untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang cuma sekali itu gitu kewajibannya gitu. Jadi memang kalau kita lihat sekarang di beberapa daerah itu antrian haji itu udah sampai 30 tahun, itu kan luar biasa. Itu haji reguler ya. Jadi ya kita masih bersyukur sebenarnya kalau dibanding dengan Malaysia. Malaysia itu antrian hajinya itu sudah sampai 50 tahun gitu. Jadi kalau punya anak sekarang itu bahkan sudah harus didaftarkan sejak anak itu punya nama gitu ya. punya underlying untuk bisa identitas yang bisa digunakan untuk mendaftar haji. Jadi memang terobosan-terobosan kita perlu dilakukan. Pertama memang karena haji ini juga terkait dengan kapasitas ya. Nah, kalau kita bicara di lokal itu bicara tentang kuota, batasan. Kalau kita bicara tentang pengelolaan haji di sananya, di tanah sucinya, di Haramain juga bicara tentang kapasitas bagaimana pemerintah Arab Saudi itu bisa melayani, seberapa banyak bisa melayani umat Islam yang ada di sana. Jadi memang PR-nya besar, tapi paling tidak kita bisa menghadirkan solusi-solusi ya untuk mempermudah masyarakat ini bisa melakukan atau mengakses ibadah haji ini. Sebenarnya pro and kontra juga ketika kita bicara masalah pembiayaan haji, karena beberapa fatwa MUI juga sudah melarang untuk program pembiayaan haji sebenarnya. Jadi karena itu ditenggarai sebagai mempertambah masa antrian gitu, karena orang yang belum mampu dipaksa mampu gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal lain yang perlu kita bisa jadikan terobosan dalam kalau kita bicara ekonomi haji. Selain teknis keberangkatan, teknis antrian dan lain sebagainya. Kalau kita jalan-jalan di Tanah Suci itu bisa dipastikan hampir semua oleh-olehnya itu berasal juga dari Indonesia gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang menurut saya juga potensi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengefektifkan. Bukan berarti ngambil rezekinya kaum pedagang di Arab Saudi karena kita selengkat semua oleh-olehnya di Indonesia ya. Tapi gimana caranya agar masyarakat kita juga bisa lebih cerdas gitu ya. Paling tidak toh kalau kita bicara sajadah gitu, misalnya kita bicara tasbih, ya itu buatan-buatan lokal Indonesia juga sih yang diekspor ke sana gitu. Sebagai pasar yang bisa diakses oleh masyarakat seluruh dunia, oke. Jadi kalau kita bisa menghadirkan produk-produk pemberdayaan masyarakat kita di pentas dunia di Arab Saudi sana, menurut saya ini jadi sesuatu yang luar biasa. Potensi haji dalam setiap haji, terutama umat Islam Indonesia yang mengutamakan haji tamattu misalnya ya, yang istilahnya haji yang bersenang-senang itu kan selalu ada dam gitu ya. Ini juga potensi gitu. Jadi di mana setiap umat Islam Indonesia yang berhaji Arab Saudi itu pasti bayar dam 1 ekor. Yang lewat haji reguler ya, pasti mereka akan ngambil haji tamattu yang itu berkonsekuensi harus membayar dam 1 ekor domba atau kambing. Selain kurbannya sendiri gitu ya. Jadi memang potensi-potensi ini yang mungkin kita perlu lebih jeli gitu ya. Dulu kita pernah bercoba mencari fatwa. Boleh nggak sih dam itu disembelih saja di Indonesia gitu. Biar masyarakat Indonesia yang menikmati gitu ya.
Ya ternyata kalau kita lihat beberapa imam beberapa mazhab kan tidak memperbolehkan itu. Memang harus disembelih di sana. Oke lah kalau memang damnya nggak boleh, kurbannya aja deh di sini gitu. Nah itu bisa kita terapkan. Gitu. Oh bisa itu. Jadi kalau kurban bisa di mana saja gitu kan. Oke. Kalau ibadah kurban tidak terkait dengan tempat gitu. Jadi kita bisa paling tidak ini bisa jadi satu solusi. Jadi belum kadang-kadang jamaah haji itu karena tidak diedukasi, mereka ngejar sunnah yang besar, sunnah yang kecil yang utama itu ketinggalan gitu. Mereka karena merasa sudah bayar dan merasa tidak harus lagi berkurban gitu. Oke. Nah ini kan pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa kita lakukan. Koreksi saya Ustadz kalau salah ya. Paling tidak setiap jamaah haji yang berangkat lewat asrama-asrama haji itu harus diedukasi Pak. Walaupun Bapak berangkat ke tanah suci, walaupun Bapak potong dam, tapi Bapak masih punya keutamaan untuk berkurban gitu kan. Nah ya itu hal-hal ini yang mungkin bisa kita ingatkan nih Kang. Jadi kalau orang sudah sampai tanah suci kan, oh ya saya gimana cara kurbannya dan kurban ini biar bisa bermanfaat di Indonesia. Karena kalau di Arab Saudi kurban itu begitu udah jadi apa yang diambil itu cuma dagingnya, tulangnya itu udah nggak bisa jadi apa-apa. Sedangkan di Indonesia itu tulang, kulit, kepala semua manfaat. Semua kepakai lah. Itu. Nah jadi kita mungkin bisa dari gerakan yang kecil tadi memberikan pemahaman tentang bagaimana memberikan fasilitas jamaah haji ini bisa untuk berkurban di tanah air. Ini jadi satu segmen khusus nih menurut saya nih kalau kita serius sih gitu ya. Ada berapa Indonesia saja Ekonomi ada berapa kurban ya, ekonomi yang lokal yang betul-betul bisa kita handle ya gitu ya. Jadi sebelum berangkat itu memang kita edukasi, entah kita nanti lewat embarkasi gitu ya, mengedukasi masyarakat terutama calon jamaah haji agar bisa menunaikan ibadah haji dengan tetap berkurban di Indonesia. Nah ini kan banyak turunan Kang. Jadi saya mungkin nggak nyasar berapa dana simpanan umat Islam Indonesia yang ada di BPKH itu angka besar dan itu memang udah ada yang nanganin. Tapi yang tadi model receh-receh dan ada di dekat kita ini menurut saya ini harus ada yang nanganin, harus ada yang bersedia berpayah-payah berpeluh-peluh untuk mengedukasi ini kepada calon jemaah haji kita gitu. Dan itu mungkin bisa jadi dengan proses digitalisasi hal-hal seperti itu bisa dengan dipermudah lagi. Dengan mudah kita sampaikan gitu ya. Jadi bahasanya nggak apa-apa sudah kadung sampai di sana tapi lewat aplikasi bisa berkurban gitu kan, bisa diingatkan dengan mudah. Ya itu kurang lebih selentingan-selentingan yang mungkin potensi-potensi yang bisa kita garap dalam prosesi ibadah haji gitu ya. Ini tadi saya coba lihat potensi ekonomi haji di Republika itu setahun tuh 5,8 triliun. Itu belum kita bicarakan umroh, belum bicarakan kurban gitu. Jadi hampir perputaran kapitalisasi keuangan ekonomi rakyat Indonesia sepertinya 70% itu tersedot sebetulnya di aktivitas umat keagamaan. Ini ya tadi kata Kang Murta kita ulang lagi ya, jangan sampai kita cuma jadi tukang baca, tukang nonton ya kan. Bagaimana kita juga terlibat sebagai pelaku di supply chain ekonomi keumatan ini. Ini ya luar biasa ya. Jadi ini dari semua kesimpulan itu kita tarik beberapa poin. Yang pertama bahwa bagaimana umat Islam ini memenuhi kebutuhannya ya kan sendiri kan agar ini menjadi kekuatan ekonomi keumatan. Kedua, bagaimana masjid sebagai pusat peradaban sepanjang zaman kita jadikan juga, kita arahkan juga menjadi dakwah ekonomi masjid, sekitar masjid, berdampak masjid. Yang ketiga, dari semua rukun Islam yang tadi kita bahas itu semuanya luar biasa tadi putaran potensi kapitalisasi ekonominya. Kita jangan sampai jadi coba, wah ini lebaran, oh kita buat ketupat, oh ini kita jualan ayam, ya kan, oh ini kita jualan kue. Itu potensi ekonomi yang berputar, kenyataannya seperti itu. Oh kita mendadak jualan pakaian, fashion kan. Nah ini dengan ada masjid berarti apa? Desentralisasi. Desentralisasi artinya apa? Memotong supply chain yang panjang, yang tersentralisasi. Ini suatu kelebihan juga yang harus kita manfaatkan. Nah begitulah aplikasi masjid akan menjawab ini, akan terus continuous improvement melengkapi fitur-fitur yang dibutuhkan oleh umat Islam sendiri gitu kan. Artinya apa? Bukan kita membuat sesuatu tanpa ada kebutuhan. Bagaimana penggiat dari
digital teknologi untuk aplikasi masjid ini betul-betul memang dibutuhkan, ditunggu. Tadi sampai di haji sana kan ada wifi juga. Apakah dia bisa bertransaksi dari Mekah, Madinah, dari Jeddah seperti itu? Tadi yang untuk kurban di kampungnya bisa. Tinggal cari aja masjidnya di mana. Nah, jadi kan di fitur ini ada cari masjid. Cari masjid sebetulnya itu kita ada pop up-nya ya, ada pop up-nya. Kita tahu masjid ini seperti statusnya apabila masjid itu sudah meregistrasi, di situ dia udah buka lapak kan. Udah bisa buka lapak tadi di swap, dia udah bisa buka lapak juga untuk penerimaan kurban, ya kan? Bahkan dia DKM juga udah bisa buka lapak secara online, yaitu kebutuhan haji umroh mendaftarkan. Jadi kita berharapkan ekonomi masjid ini dari yang jualan air, dari jualan PPOB, dari jualan itu meningkat. Ya, meningkat jadi branches banking, menjadi agent travel umroh dan haji. Dan akibatnya putaran ekonomi yang diajarkan Nabi Muhammad itu di masjid kita berjamaah, kita kompak, saling kenal, saling percaya, saling mengingatkan, ya kan, pasti pertemuan antara jamaah itu akan terjadi hubungan kebutuhan, perdagangan. Ya, jadi gunanya berjamaah itu, ya kan? Jadi jamaah itu, orang ini ada juga orang ini butuh, ini ada rezeki lebih, saling berbagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kan Kang Putra untuk closing statement-nya ya dari tadi yang kita bahas ini, kira-kira seperti apa sih closing statement-nya yang hikmah yang bisa kita ambil, peluang yang bisa ambil, insight yang bisa kita juga menambah wawasan kita. Mangga, silakan Pak Tunumpak. Ya, tenang Kang. Jadi sebagai closing statement ya mungkin saya teringat sekali dengan hadis Rasulullah yang beliau bersabda khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dalam konteks ekonomi umat Islam, maka sebaik-baik manusia adalah yang bisa merealisasikan potensi tadi menjadi sesuatu yang nyata gitu. Jadi bukan cuma bicara tentang potensi, tapi adalah orang-orang bisa mengubah potensi itu semua menjadi realitas. Dan aktivitas teman-teman semua di sini di masjid, kemudian aktivitas di dompet yatim, ini adalah aktivitas-aktivitas yang merealisasikan potensi-potensi itu tadi menjadi sebuah realitas. Dan itu insya Allah adalah mungkin jalan yang Allah tunjukkan kepada kita semua di sini, jalan yang Allah tunjukkan sebagai jalan terbaik kita untuk bisa menjadi bermanfaat bagi umat. Jadi tidak ada daun yang jatuh ke bumi tanpa izin dari Allah. Tidak ada teman-teman yang bergabung dengan masjid, bergabung dengan yatim tanpa restu dan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalani itu semua dengan sebaik mungkin. Ya, karena Allah sudah menjadikan kita orang-orang pilihan di sini, jalan itu sebaik mungkin agar kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, merealisasikan semua potensi-potensi tadi dengan kapasitas yang kita miliki. Jangan dikira bahwasannya ini ruangnya hanya ruang para ustadz, ruangnya para para mubalik. Tidak, di sini ada ruangnya para programmer, ada ruangnya para pegiat media sosial. Karena memang dakwah ini harus digotong secara beramai-ramai, beragam peran, satu tujuan. Insya Allah dengan tegaknya dinul Islam wal Muslimin. Itu kan? Ya, dari jadi menjadi kolaborasi kontributor kebaikannya. Insya Allah. Jadi bangunan ini tidak bisa dibangun parsial-parsial tapi harus disatukan. Jadi yang kemarin Ustadz Alson juga menyampaikan bahwa masjid itu dibangun dengan tauhid dan takwa. Seperti itu. Jadi udah nggak ngomongin parsial-parsial ya. Disitulah tempatnya berjamaah, berjamiah, dan berukhuwah. Insya Allah rahmat Allah, pertolongan Allah akan mudah turun di situ. Nah ini spirit yang bagaimana supaya kita teman-teman ini bisa memahami apa sih yang sedang kita kerjakan, apa sih yang sedang kita perjuangkan. Yang tadi hadis tersebut bahwa kita memberikan manfaat, bukan kita memanfaatkan. Paham ya? Kita memberi manfaat, kan? Bukan kita memanfaatkan. Memanfaat ini dalam segi personal, ya kan? Tapi kita memberi manfaat berdampak masif, itu menjadi amal jariah kita yang akan jadi investasi kita
setelah kita mati, bahkan di dunia pun udah dibalas sama Allah. Ya kan? Jadi menebar kebaikan, manfaat. Bukan memanfaatkan orang banyak ya. Ya. Kita tidak ke sana. Kita kembalikan lagi. Seperti itu. Nah, ini yang jangan salah kaprah, ya kan? Jangan salah kaprah. Nanti harusnya kita mendatangkan rahmat berkah Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah. Ini malah mendatangkan malapetaka, bahaya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini bagi teman-teman disadari semua bahwa perjuangan ini nggak usah takut, ya kan? Bahwa berniaga kepada Allah, memberi pinjaman kepada Allah, menolong agama Allah, supaya jangan termasuk orang yang mendustakan agama. Insya Allah, ya kan, sesungguhnya pertolongan Allah, rahmat Allah itu dekat. Nah, ini yang harus semangat, ya kan, petunjuk Allah dekat. Nah, insya Allah kita tutup ya sesi 1 ini di hari kedua seminar kita. Moga-moga kita semua mendapat taufik hidayah Allah, dan segala kekurangan itu berasal dari kita, dan kelebihan itu, kebenaran itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.